Halo anak-anak, jadi kali ini kita akan memasuki satu bab mengenai salah satu sistem vital di dalam tubuh manusia, yaitu sistem koordinasi. Nah, dari namanya saja sistem koordinasi ini berarti adalah sistem yang akan mengatur seluruh fungsi, seluruh keselarasan berbagai organ beserta fungsinya di dalam tubuh makhluk hidup, khususnya yang akan kita bahas pada manusia. Nah, ada 3 sistem lagi yang menyusun sistem koordinasi, yaitu sistem saraf, alat indera, dan sistem hormon atau endokrin. Untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas dulu mengenai sistem saraf. Nah, silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan lebih baik. Oke, jadi untuk bab sistem koordinasi, subtopik yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai sistem saraf. Nah, perlu kita ketahui bahwa sistem saraf memiliki prinsip. Sistem saraf akan bekerja mengontrol dengan mengubah impuls atau rangsangan menjadi suatu muatan listrik pada membran sel saraf atau neuron. Nah, jika kita simpulkan, sistem saraf sebenarnya memiliki 3 fungsi penting. Yang pertama adalah menerima, yang kedua meneruskan rangsangan, dan yang ketiga adalah menanggapi rangsangan dengan memberikan respon balik terhadap rangsangan. Kemudian, sebagai suatu sistem, tentunya saraf memiliki unit struktural dan fungsional yang sama-sama kita ketahui dengan sebutan sel saraf. Nah, sebelumnya kita telah belajar bahwa sel saraf kita kenal dengan sebutan neuron. Tapi sebenarnya sel saraf juga memiliki suatu kumpulan sel yang bernama neuroglia yang sebenarnya berfungsi untuk menyediakan nutrisi dan bahan makanan bagi neuron untuk dapat bekerja dan berfungsi dengan baik. Sehingga kehadiran neuroglia di sini adalah untuk mendukung aktivitas neuron. Nah, jika kita amati kembali struktur neuron, sebelumnya kita telah membahas beberapa bagian penting dari neuron seperti badan sel saraf atau sel body, di mana badan sel saraf ini merupakan bagian dari neuron yang berwarna kelabu, mengandung inti sel yang besar dan berbentuk seperti pembuluh dengan membran yang cukup tipis. Kemudian ada dendrit. Dendrit merupakan salah satu serabut saraf yang pendek dan bercabang-cabang. Dendrit ini juga merupakan salah satu tonjolan sitoplasma dan berfungsi untuk meneruskan impuls atau rangsangan yang datang menuju ke badan sel saraf. Selanjutnya, ada akson yang merupakan serabut saraf yang panjang, kemudian berfungsi untuk meneruskan impuls yang berasal dari badan sel saraf ke bagian tertentu seperti kelenjar, serabut otot, maupun sel neuron yang lainnya. Ada beberapa istilah yang seringkali kita temukan pada neuron, seperti neurofibril. Nah, sebenarnya neurofibril ini adalah benang-benang halus yang terdapat pada akson. Kemudian, neurofibril biasanya akan ditutupi oleh selubung mielin. Dan selubung mielin ini akan disusun oleh sel Schwann. Nah, ada bagian dari neurofibril yang mungkin tidak tertutupi oleh selubung mielin, sehingga ini disebut sebagai nodus Ranvier. Jika kita golongkan lagi, neuron berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah neuron sensorik, yaitu neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke saraf pusat. Nah, reseptor yang kita maksud di sini adalah alat indera, sedangkan saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motorik. Neuron motorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari saraf pusat ke efektor, atau alat tubuh yang akan memberikan tanggapan terhadap satu rangsangan. Yang ketiga, ada neuron penghubung. Terkadang juga disebut sebagai neuron konektor atau interneuron. Neuron penghubung akan menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Dengan adanya impuls, dapat terjadi suatu potensial aksi pada sel neuron. Jadi,
Pada umumnya, dalam keadaan istirahat, neuron memiliki suatu perbedaan potensial atau muatan antara permukaan luar dan permukaan dalamnya. Permukaan luar dari neuron bermuatan positif, sedangkan permukaan dalam bermuatan negatif. Dengan adanya impuls, dapat terjadi keadaan depolarisasi, di mana terjadinya pertukaran muatan antara permukaan bagian luar dengan permukaan bagian dalam, sehingga permukaan bagian luar yang tadinya positif dapat berganti menjadi negatif, begitu juga sebaliknya dengan permukaan bagian dalam. Sehingga dengan adanya depolarisasi atau pertukaran muatan ini dapat menghantarkan impuls dari ujung dendrit hingga ujung akson. Ada beberapa bagian penting yang juga terlibat dalam penghantaran impuls, yaitu sinapsis. Jadi sinapsis ini merupakan persambungan yang mengontrol komunikasi antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya. Nah, jadi penjalanan impuls itu akan berlangsung satu arah dari dendrit badan sel saraf menuju akson. Kemudian di ujung akson ini nantinya bisa diteruskan pada neuron yang lain, sehingga di ujung akson ini akan terdapat satu membran yang bernama membran prasinapsis, dan diterima oleh ujung dendrit dari neuron yang lain yang mengandung membran postsinapsis atau pascasinapsis. Nah, pada membran prasinapsis terdapat suatu molekul kimia yang berperan dalam penghantaran impuls yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter akan dilepaskan oleh membran prasinaptik dengan dibungkus oleh suatu vesikula atau vesikel, kemudian dilepaskan bersama dengan impuls, dan neurotransmitter akan diterima oleh situs pengikatan atau reseptor site pada membran postsinaptik. Nah, adapun beberapa contoh dari neurotransmitter seperti dopamin, asetilkolin, dan noradrenalin. Selanjutnya, kita akan mengenal susunan sistem saraf pada manusia. Sistem saraf disusun oleh sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, di mana sistem saraf pusat disusun oleh otak, kemudian sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi disusun oleh sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Nah, untuk otak sendiri terdapat beberapa bagian seperti otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sedangkan sumsum tulang belakang nantinya akan disusun oleh berbagai saraf. Nah, untuk sistem sadar terdapat 12 pasang serabut saraf otak dan 31 pasang serabut saraf sumsum tulang belakang. Kemudian, untuk sistem saraf tak sadar terdapat sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Pertama-tama kita akan lihat pada otak. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya otak berada di dalam tulang tengkorak. Kemudian tidak hanya itu, otak juga dibungkus oleh suatu selaput yang bernama meninges. Dan meninges ini juga tersusun atas beberapa lapisan seperti dura mater, arachnoid, dan pia mater. Dura mater ini merupakan lapisan terluar yang melekat pada tulang tengkorak. Kemudian arachnoid ini merupakan lapisan perantara di antara dura mater dan pia mater. Dan kemudian pia mater ini merupakan lapisan paling dalam dari meninges yang berhubungan langsung dengan otak. Nah, terkadang di beberapa penjelasan juga menyebutkan bahwasannya pada lapisan antara pia mater dan arachnoid juga terdapat suatu cairan yang disebut sebagai cerebrospinal. Oke, kemudian jika kita lihat, otak itu memiliki beberapa bagian lagi, seperti otak besar atau cerebrum, kemudian otak tengah atau mesencephalon, otak kecil atau cerebellum, kemudian pons farolli, dan ada otak depan yang bernama diencephalon. Nah, untuk otak besar ini terdiri dari beberapa lobus atau beberapa bagian. Yang pertama, lobus occipitalis.
di mana lobus occipitalis ini merupakan pusat penglihatan dan terletak pada bagian belakang. Nah, apabila suatu ketika jika terjadi pukulan atau cedera pada lobus occipitalis, ini dapat menyebabkan rusaknya penglihatan, baik secara permanen maupun sementara, sekalipun indera mata masih dalam keadaan yang baik. Namun jika pusat lobus occipitalis pada otak rusak, akan menyebabkan gangguan atau kebutaan. Selanjutnya, lobus temporalis. Lobus temporalis ini berfungsi sebagai pusat pendengaran, terletak di samping kepala. Kemudian, apabila salah satu lobus temporal ini rusak, maka dapat terjadi tuli pada seseorang. Selanjutnya adalah lobus parentalis atau parental lobe. Ini menjadi sebagai pusat sensorik terhadap rangsangan pada kulit dan otot. Jadi, segala macam rangsangan terlibat pada kulit dan otot seperti panas, dingin, tekanan, dan sentuhan pada kulit berpusat pada bagian ini. Kemudian lobus frontalis. Lobus frontalis ini terletak pada bagian depan dan mempunyai peranan yang berhubungan dengan gerakan otot. Kemudian dia juga berperan dalam aktivitas mental. Aktivitas mental yang dimaksud adalah seperti kecerdasan, ingatan, kreativitas, imajinasi, emosi, dan sebagainya. Nah, mengingat bahwa otak besar dapat menerima sensasi penginderaan dan merupakan bagian yang dapat mengendalikan serta mengatur kerja organ-organ tertentu sehingga bersifat motorik, maka otak besar juga dapat dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama adalah daerah sensorik atau area sensorik yang berhubungan dengan penerimaan rangsangan dari reseptor yang terdapat pada panca indera. Kemudian ada area motorik. Area motorik ini area yang akan berperan untuk merespon rangsangan yang sampai ke otak, ya, melalui informasi yang dikirim kepada efektor. Contoh efektor itu misalnya otot, kelenjar, atau kulit. Dan yang ketiga, ada daerah asosiasi atau area asosiasi. Ini daerah yang akan menghubungkan area sensorik dan area motorik. Jadi fungsinya kurang lebih sama seperti sel neuron berdasarkan fungsi atau kerjanya, ya. Jadi ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi atau penghubung. Nah, kemudian otak sebenarnya memiliki 2 bagian dan memiliki juga beberapa lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, dapat kita amati pada sayatan otak manusia yang disayat secara melintang. Kemudian dapat kita lihat lapisan luar berwarna lebih gelap dibandingkan dengan lapisan dalam, karena lapisan luar ini banyak mengandung badan-badan sel saraf yang mengandung inti sel. Sedangkan lapisan dalam berwarna lebih cerah atau putih, ini banyak mengandung akson dan dendrit. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah posisinya terdapat di atas jembatan Farol, dan bagian atas dari otak tengah ini merupakan pusat refleks mata dan pendengaran, ya. Jadi contoh refleks mata itu misalnya refleks penyempitan pupil pada mata. Nah, selain itu, otak tengah ini juga berhubungan dengan tonus otot dan posisi tubuh. Yang dimaksud dengan tonus otot ini adalah keadaan di mana sebagian otot dapat berkontraksi, dapat berlangsung secara terus-menerus. Ya, C, otak depan atau diencephalon. Otak depan atau diencephalon ini memiliki 2 bagian utama, yaitu talamus dan hipotalamus. Talamus ini berfungsi untuk menerima semua rangsangan dari reseptor, kecuali bau, ke area sensorik dari cerebrum atau otak besar. Dan dia juga melakukan persepsi terhadap rasa sakit dan rasa yang menyenangkan. Kemudian, hipotalamus berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, emosi, tekanan darah, serta kadar gula. D. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil atau cerebellum terletak pada bagian
belakang otak besar, kemudian juga terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kanan dan kiri, dan juga berwarna mirip dengan otak besar, berwarna kelabu, abu-abu atau gelap, dan ada bagian yang berwarna putih. Nah, otak kecil ini berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi daripada otot. Kemudian jembatan Farol atau pons Faroli. Jembatan Farol ini terletak pada bagian bawah otak tengah dan bagian depan dari otak kecil. Fungsinya adalah untuk menghubungkan otak kecil kiri dan kanan, menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang, menghantarkan rangsangan dari kedua bagian cerebellum. Selesai kita membahas mengenai otak, kemudian kita akan membahas mengenai sumsum. Sumsum pertama kita bahas adalah sumsum lanjutan atau medula oblongata. Jadi posisi dari medula oblongata atau sumsum lanjutan ini terdapat setelah jembatan Farol dan sebelum sumsum tulang belakang. Jadi bisa juga ini kita masukkan ke dalam peta konsep otak, namun bisa juga kita pisahkan secara tersendiri pada bagian sumsum, karena memang posisinya adalah sebagai perantara menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, fungsi sebenarnya dari sumsum lanjutan atau medula oblongata ini adalah untuk mengatur gerak refleks fisiologis. Contohnya, detak jantung, kemudian penyempitan pembuluh darah, aktivitas saat kita menelan, bersin, batuk, muntah, dan sebagainya. Nah, sumsum yang kedua itu adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Jadi sumsum tulang belakang atau medula spinalis ini terletak ya mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ke ruas tulang pinggang yang kedua. Kemudian apabila kita sayat secara melintang, maka akan tampak bagian luar dari sumsum ini berwarna putih yang dinamakan substansi alba, sedangkan bagian yang seperti kupu-kupu ini dan berwarna abu-abu itu namanya substansi grisea. Nah, jadi kalau untuk substansi alba, fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls menuju dan dari otak ke efektor. Sedangkan untuk grisea, ini memiliki bagian lagi yang disebut sebagai akar dorsal dan ventral, di mana akar dorsal ini banyak mengandung badan sel saraf sensorik. Fungsinya dendritnya akan berhubungan dengan reseptor, dan akar ventral ini banyak mengandung badan sel saraf motorik, di mana aksonnya ini akan menuju ke efektor untuk memberikan respon. Kemudian, fungsi utama dari sumsum tulang belakang ini sebenarnya adalah untuk penghubung impuls dari dan menuju ke otak. Yang kedua adalah sebagai jalur terpendek atau sebagai pusat pengatur gerak refleks. Nah, kita masuk ke sistem saraf tepi. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi yang pertama adalah sistem saraf sadar. Jadi, sistem saraf sadar itu disusun lagi oleh serabut saraf otak yang terdiri atas 12 pasang serabut saraf otak. Dimulai dari yang pertama olfaktori, optik, okulomotor, troklear, trigeminal, abdusen, fasial, auditori, glosopharyngeal, vagus, spinal, dan hipoglosal. Nah, jika kita golongkan ke-12 pasang serabut saraf otak tersebut, untuk nomor 1, 2, dan 8 itu terdiri atas neuron sensorik. Nomor 3, 4, 6, 11, dan 12 terdiri atas neuron motorik. Sedangkan untuk sisanya nomor 5, 7, 9, dan 10 terdiri atas gabungan neuron sensorik dan neuron motorik. Nah, ini merupakan gambaran dari serabut saraf otak yang terhubung dengan berbagai organ. Nah, kalian juga bisa melihat mengenai nama saraf asal yang menyebabkan dan tempat pengiriman impuls dari ke-12 pasang serabut saraf ini pada buku paket di tabel 91 halaman 178. Setelah itu kita lanjut ke serabut saraf sumsum tulang belakang.
Serabut saraf sumsum tulang belakang ini terdiri atas 31 pasang serabut saraf. Dikelompokkan menjadi 5 bagian. Saraf serviks 8 pasang, saraf toraks 12 pasang, saraf lumbal 5 pasang, saraf sakral 5 pasang, dan saraf koksi 1 pasang. Kemudian saraf-saraf ini juga diberikan kode untuk mempermudah posisinya, mempermudah untuk mengetahui posisinya. Jadi ketika terjadi kerusakan, kode-kode ini dapat mewakili bagian yang saraf yang rusak atau saraf yang dituju. Nah, selanjutnya setelah sistem saraf sadar, kita masuk ke sistem saraf tak sadar atau disebut juga sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf tak sadar ini juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Ini merupakan gambaran dari parasimpatik dan simpatik. Yang saraf simpatik ini berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah leher dan pinggang. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan berbagai organ tubuh supaya bekerja secara otomatis atau tidak sadar. Dan untuk parasimpatik berpangkalan pada sumsum tulang lanjutan, berpangkal pada sumsum lanjutan dan di sakrum. Efek kerjanya berlawanan dengan saraf simpatik. Sehingga efek kerja berlawanan ini tujuannya adalah untuk mencapai keadaan yang normal. Misalnya, ada saraf simpatik yang berfungsi untuk melebarkan pupil mata. Pada saraf simpatik, ada yang berfungsi untuk menyempitkan pupil mata. Kemudian pada saraf simpatik ada saraf yang terhubung dengan medula adrenal untuk merangsang sekresi medula adrenal. Ada juga di saraf parasimpatik yang menekan. Begitu sebaliknya. Sehingga terjadilah satu keadaan normal atau keadaan yang seimbang. Selesai kita membahas mengenai susunan sistem saraf. Sekarang kita akan masuk pada implikasinya, yaitu pada gerak. Gerak tergolong kepada gerak biasa dan gerak refleks. Untuk gerak biasa, ini merupakan gerakan yang kita sadari. Pada gerak biasa, impuls dari indera atau reseptor akan diterima oleh saraf sensorik dan langsung disampaikan ke otak. Kemudian otak akan mengolah impuls tersebut dengan memberikan respon. Selanjutnya respon tersebut akan dibawa oleh saraf motorik dan diteruskan ke efektor, contohnya otot. Nah, kebalikannya, untuk gerak refleks ini adalah gerakan yang dapat terjadi secara tiba-tiba di bawah kesadaran kita. Nah, kemudian jalur yang ditempuh juga berbeda dengan gerak biasa. Kemudian jalurnya adalah impuls dari indera atau reseptor ini akan dibawa oleh saraf sensori pada sumsum tulang belakang dan langsung diteruskan ke saraf motorik untuk memberikan respon atau tanggapan menuju efektor, ya tadi contohnya adalah otot. Nah, untuk gerak refleks, berdasarkan reaksi yang terjadi dari suatu refleks, gerak refleks juga dapat dibedakan lagi menjadi 2, yaitu gerak tunggal dan gerak kompleks. Gerak tunggal apabila refleks ini hanya menyertakan satu efektor, dan gerak kompleks apabila refleks ini menyertakan banyak efektor. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada pertemuan kali ini untuk memperluas wawasan kalian dan lebih memantapkan pemahaman kalian. Silahkan dikerjakan latihan yang telah saya sediakan. Dapat kalian gunakan sumber berupa video pembelajaran tadi atau handout yang saya lampirkan dan juga dari literatur yang lain. Oke, keep safe, please stay at home, tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.